semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya Bapak mau mohon maaf karena sebagaimana yang kalian ketahui, minggu lalu kita hampir 1 minggu full tidak belajar pelajaran agama yang Bapak ajarkan karena memang kondisi Bapak yang sedang kurang sehat. Tapi alhamdulillah berkat doa dari kalian semua, sekarang kondisi Bapak sudah jauh lebih baik dan bisa beraktivitas kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah mendoakan Bapak. Semoga kita semua selalu dijaga ya kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua dimanapun kalian berada, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu yang lalu, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang kandungan daripada surat Al-Qari'ah. Nah, kalau kalian yang sudah mempersiapkan bukunya, bisa langsung kalian buka halaman, kalau di buku Bapak itu halaman 83. Kalau di buku kalian mungkin ada yang berbeda halamannya, ya nggak masalah. Kalian cari saja tentang kandungan surat Al-Qari'ah. Oke, siap? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, surat Al-Qari'ah adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat. Jadi nama lain daripada hari kiamat di dalam Al-Quran, hari kiamat juga disebut sebagai Al-Qari'ah. Jadi Al-Qari'ah itu adalah nama lain daripada hari kiamat. Selanjutnya ayat yang kedua, Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Di sini Allah bertanya kepada kita, apakah hari kiamat itu? Tapi bukan berarti Allah nggak tahu. Tapi di sini sebagai bentuk penegasan Allah untuk ayat-ayat yang sesudahnya. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Allah bertanya kepada kita tentang hari kiamat. Jadi ya udah, kita yang kita tahu hari kiamat itu merupakan hari di mana dihancurkannya seluruh alam semesta ini. Hari di mana manusia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang tahu? Hari kiamat itu atau iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang keberapa? Berapa? Iya, benar. Beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Sebagaimana kita tahu, yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, entah itu qadar yang baik ataupun qada dan qadar yang buruk. Selanjutnya, di ayat yang keempat, Allah menjelaskan kepada kita tentang kondisi hari kiamat. Di ayat yang keempat, Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Nanti ketika bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan, mental sana, mental sini, lari ke sana, lari ke sini. Kenapa? Karena pada saat itu mereka semua ketakutan dan kebingungan, sehingga mereka melarikan diri, berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Namun tidak akan ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa selamat ketika hari kiamat nanti. Itu manusia berterbangan seperti laron. Selanjutnya, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan pada hari kiamat itu, gunung-gunung
seumpama kapas yang berterbangan. Kamu tahu gunung kan? Betapa besarnya gunung itu. Tapi nanti ketika di hari kiamat, gunung-gunung itu akan dicabut dan mereka akan dibenturkan satu sama lain. Pokoknya hari kiamat itu adalah suasana yang sangat menyeramkan dan mencekamkan. Gunung-gunung dihancurkan, diterbangkan satu persatu oleh Allah seperti kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, jadi kondisi pada hari kiamat, manusia seperti laron dan gunung-gunung bagaikan kapas. Selanjutnya, fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka Allah menjelaskan ketika sesudah hari kiamat, manusia setelah mati kemudian dibangkitkan dari kematian mereka, maka pada hari itu manusia akan dihisab amal perbuatannya. Dihisab itu artinya dihitung amal perbuatannya, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, yang disebut dengan yaumul hisab atau hari perhitungan. Jadi pada saat itu amal perbuatan manusia dihitung. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka orang yang ketika dihitung amalnya dan kemudian timbangan amal perbuatan yang baiknya, katakan ini timbangan, ini yang buruk, ini yang baik. Ketika timbangan amal kebaikannya lebih berat, itu artinya dia lebih banyak melakukan kebaikan daripada keburukan selama hidupnya. Maka orang-orang yang seperti ini, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka mereka mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Kenapa? Karena setiap orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amma man khaffat mawazinu, orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan sekali, artinya keburukannya lebih banyak yang ia lakukan ketika masih hidup, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Kemudian di ayat yang terakhir Allah menjelaskan apa sih neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, justru malah keburukannya yang lebih banyak, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, yaitu sebuah neraka yang apinya sangat panas. Bahkan dijelaskan neraka itu panasnya ketika kamu injakkan kakinya, ketika kita injakkan kaki kita di neraka tersebut, maka kepala kita akan mendidih saking panasnya api neraka tersebut. Serem. Tentunya kita nggak mau dong dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ada yang mau masuk neraka? Pasti Bapak yakin kalian semua ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah udah kasih kisi-kisinya tuh buat kita. Kalau kamu mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian harus membuat timbangan kebaikan kalian itu lebih berat. Caranya dengan sebanyak-banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tapi kalau seandainya timbangan kebaikan kita ringan, kita jarang mengerjakan perintah Allah, disuruh sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, maka nanti di akhirat timbangan kebaikan kita akan ringan sekali dan menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Nggak mau dong? Ya pasti kita semua nggak mau. Makanya yuk sama-sama kita senantiasa berbuat baik kepada sesama dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku dimanapun kalian berada, itulah penjelasan surat Al-Qari'ah. Seperti biasa,
Ada 5 latihan yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama, Al-Qari'ah adalah nama lain dari titik-titik. Sudah? Soal yang kedua, pada hari kiamat nanti manusia bagaikan titik-titik. Sudah? Yang nomor 3, pada hari kiamat nanti pada hari kiamat nanti gunung-gunung itu diibaratkan seperti titik-titik. Sudah? Nomor 3, hari ketika manusia ditimbang amal kebaikan dan keburukannya disebut hari titik-titik. Sudah? Yang terakhir, yang nomor 5, orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka titik-titik. Dah, itu 5 soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Dah, itu aja untuk materi kita hari ini. Ingat, selalu jaga kesehatan, stay safe and keep healthy. Oke anak-anak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.